Para karyawan dari rumah hantu McKamey Manor ini berhak untuk menyentuh secara fisik si pengunjung. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalau bercerita tentang rumah hantu, ini bukan rumah hantu kayak rumah pengabdi setan kemarin ya geng. Ini lebih kayak sebuah wahana atau tempat berwisata. Pasti kalian pernah atau sering melihat kayak pasar malam, terus kadang tempat yang memang disediakan oleh pemerintah untuk menjadi wahana pariwisata keluarga di sebuah kota gitu kan. Terkadang tuh ada salah satu wahana rumah hantu ini tuh nggak pernah ketinggalan geng. Dan biasanya wahana rumah hantu menjadi sebuah wahana yang 50-50 untuk dimasuki orang. Ada yang berani, ada yang takut. Yang berani mereka yang berpikiran dan menganggap kalau itu kan cuma rumah buatan, hanya rumah buatan gitu ya, bukan rumah hantu beneran gitu. Nah, sementara yang penakut mereka udah parno sendiri, mau itu fake, mau itu real, mereka tetap akan takut dengan yang namanya sosok hantu. Nah, tapi bagaimana nih ya kalau misalkan ada sebuah rumah hantu yang memang basicnya atau notabene itu adalah rumah hantu buatan atau rumah hantu yang disediakan untuk sebuah wahana. Namun, walaupun rumah hantu ini adalah rumah hantu buatan, dia menyediakan jasa atau dia menyediakan permainan yang dimana orang-orang tersebut akan merasakan sakit beneran, disiksa beneran, dan ketakutan beneran sebagai penawaran untuk hiburan mereka. Jadi kayak misalnya gini, ada sebuah rumah pembunuhan misalkan. Nah, di sana orang biasa disiksa, dicambuk, terus diikat. Nah, rumah hantu yang akan kita bahas justru menyediakan jasa tersebut supaya orang merasakan sensasi yang namanya disiksa, diculik gitu. Cukup aneh ya geng, tapi ini beneran ada. Hari ini kita akan bahas. Oke, nama rumah hantu ini adalah rumah hantu McKamey Manor, terletak di San Diego, Amerika Serikat. Nah, dikelola langsung oleh sang founder yang bernama Russ McKamey. Nah, di rumah hantu ini, geng, menyediakan jasa di mana orang bisa merasakan apa sih rasanya menjadi seorang sandera, apa sih rasanya menjadi seorang yang sedang disekap dan disiksa. Gila ya, ada orang yang mau membayar untuk merasakan hal tersebut. Ya mungkin memang secara rasa penasaran, mungkin ya ini sebuah hal yang wajar karena kan orang punya fantasi masing-masing gitu. Ada yang berfantasi gimana sih rasanya disiksa tapi dengan ending yang dia udah tahu endingnya dia masih hidup gitu. Dia akan selamat karena permainan ini atau wahana ini terbilang legal, namun siksaannya beneran. Oke, nah sebelum mendaftar, pengunjung harus terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan medis atau pemeriksaan kesehatan nih geng. Ya ini wajib banget ya, berarti kan kalian udah bisa nebak kan. Gila, lo sampai harus cek ke kesehatan lu gitu ya. Surat medisnya harus ditandatangani juga, yang artinya itu benar-benar real siksaan. Jadi yang tadinya lo datang dengan sehat, keluar dari situ bisa aja lo cacat, geng. Gila nggak tuh? Nah, ketika sang pengunjung sudah menandatangani surat pernyataan medis, lalu pengunjung diajak untuk masuk ke rumah tersebut dan dipaksa untuk mengikuti wahana-wahana atau hal-hal yang ekstrim, mulai dari diikat, ditampar, disiram darah, bahkan sampai disuruh makan muntahan. Nah, tapi nggak semua sih yang harus dilakukan oleh sang pengunjung. Ada juga beberapa hal yang si pengunjung ini cukup menontonnya saja. Jadi yang melakukan misalnya kayak makan muntahan, nih muntahan real nih, benar-benar muntahan ya, dimakan oleh sang aktor yang bekerja di wahana tersebut. Dan kita nih ya, yang selaku pengunjung atau penonton wajib melihat. Ya gila men, ngelihat orang makan muntah gitu, ih jijinya gimana gitu kan. Nah, hal inilah yang membuat sensasi sang pengunjung ketakutan luar biasa. Nah, itulah yang harus dibayar oleh pengunjung ketika rasa takutnya itu muncul sangat-sangat besar. Hal ini nggak cuma siksaan dari para aktor nih ya. Di sana juga disediakan hewan-hewan buas yang real, bener-bener hewan buas yang masih hidup. Seperti misalnya laba-laba tarantula. Nah, itu kan laba-laba yang sangat berbisa banget geng kalau menggigit si pengunjung. Nah, di sanalah pengunjung benar-benar dibuat ketakutan setengah mati. Sejauh ini tidak ada yang berhasil melewati tantangan
berdatangan di rumah hantu ini lebih dari 8 jam. Hanya ada satu orang perempuan yang bernama Sarah P, yang mana dia berhasil bertahan di dalam itu selama 6 jam. Gila nggak tuh, 6 jam doang gitu ya. Sampai akhirnya dia menyerah karena nggak kuat berada di dalam rumah hantu tersebut. Karena ketika sudah berada di dalam rumah hantu tersebut, segala hal sudah harus kita serahkan kepada yang ada di dalam. Jadi nggak ada ceritanya lagi lo bisa minta tolong, lo lapor polisi atau apa, nggak akan ada. Semuanya sudah diatur di dalam sana. Lalu ada aturan kedua, yaitu video publish, yang dimana si pengunjung ini harus sukarela video ketika dia melewati wahana rumah hantu McKamey ini, dia boleh untuk disiarkan atau dipublish di YouTube McKamey Manor sendiri. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ini terbilang safe, atau bisa dikatakan ini adalah sebuah wahana yang cukup legal di sana. Cuma bisa aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalkan yang masuk tuh jantungan, atau yang masuk itu punya penyakit epilepsi ataupun penyakit-penyakit lain yang tiba-tiba saja bisa muncul, tiba-tiba saja bisa kejang-kejang kalau mengalami ketakutan yang sangat amat parah gitu ya. Rumah hantu ini hanya mengizinkan segelintir orang. Ya udah pastilah yang kuat, yang kesehatannya cukup prima gitu ya. Dan diadakan setiap akhir pekan. Yang lucunya nih geng, di rumah hantu ini tidak mengharuskan kita membayar. Malah mereka itu cukup dengan menukarkan makanan anjing, yang dimana McKamey Manor ini memelihara seekor anjing di dalam wahana mereka. Jadi mereka cukup diberikan makanan anjing oleh pengunjung, dan si pengunjung bisa mencoba sensasi wahana di rumah hantu ini. Untuk aturannya juga, yang boleh mengikuti atau merasakan wahana ini adalah orang-orang dengan umur 18 sampai 21 tahun ke atas. Dan dimana tur ke dalam rumah hantu ini berlangsung selama 4 sampai 8 jam. Namun tidak ada satupun pengunjung yang berhasil melewati rumah ini kecuali cuma Sarah P tadi. Itu juga cuma 6 jam geng, nggak nyampe 8 jam. Sepanjang tahun rumah hantu McKamey Manor ini beroperasi. Jadi anehnya nih ya, ada 24.000 waiting list atau daftar tunggu ya, orang-orang yang mengantri untuk mencoba sensasi di rumah hantu ini. Nah, dan bahkan nih rumah hantu ini mengadakan dimana siapa yang bisa bertahan selama 10 jam atau yang disebut dengan desolation, mereka akan memberikan hadiah 20.000 US dollar bagi orang yang bisa melewati rumah ini. Tetapi aturannya adalah ketika ada beberapa wahana-wahana yang gagal, maka akan dikurangi sebesar 500 US dollar dari 20.000 tersebut. Nah, lo kebayang gak tuh kalau ini ada di Indonesia? Gue yakin banget tuh dari seluruh penjuru negeri itu pada ikut ya. Dan apa ya, 20.000 US dollar itu sekitar 280 juta kalau nggak salah deh. Wow, gila ya. Ini dari seluruh penjuru negeri kalau di Indonesia bakal datang. Cuman gue yakin gak akan menang. Kenapa? Karena orang kita tuh latahnya jorok. Weh anjing, ngepet ya kan. Itu mengurangi bisa minus. Malah pengunjungnya jadi ngutang ntar ya kan. 500 dolar kurang 500 dolar. Akhirnya minus 20.000. Lu menang kagak, yang ada yang ngutang bayar ya kan. Nah, oke, kita akan membahas kontroversi dari wahana ini. Atas perjanjian yang sedemikian rupa, selama memainkan dan merasakan sensasi dari rumah hantu ini, para karyawan dari rumah hantu McKamey Manor ini berhak untuk menyentuh secara fisik si pengunjung. Yang artinya dimana si pengunjung akan merasakan siksaan tanpa harus marah. Jadi nggak boleh marah secara perjanjian kan. Nah, dimana mereka tuh boleh menyerang, boleh memukul, menyiram mereka dengan zat apa, terus memasukkan kepala mereka ke air, terus juga memaksa mereka untuk memakan makanan dan minuman yang aneh, bahkan boleh mengikat dan menyumbat mulut mereka. Jadi misalkan kayak orang diculik gitu. Jadi segala penyiksaan fisik lainnya di sini legal karena sudah sesuai dengan perjanjian. Masih berani 280 juta, tapi ya gue rasa ada aja sih kalau di Indonesia mah terobos aja anjing ya kan. Oke, nah seorang jurnalis Tara West, dia sempat mewawancara warga-warga sekitar di tempat diadakannya rumah hantu ini. Mereka mempertanyakan bagaimana sih wahana ini atau rumah hantu ini tetap legal dengan segala sesuatu yang dianggap ini di luar normal sebuah permainan. Karena kan banyak banget permainan-permainan mereka yang terbilang ilegal geng, dan semacam mengenyampingkan keselamatan gitu, hanya atas dasar kontrak perjanjian di mana si pengunjung sudah mengetahui atau sudah mau mengambil resiko apapun yang terjadi di dalam. Karena kan kita nggak tahu kalau udah beradu fisik, siapa tahu aja bisa terjadi pembunuhan, yang tanggung jawab siapa? Apakah hal-hal kayak gitu juga termasuk dalam kontrak? Gue rasa tidak ada sih kontrak nyawa ya, UFC kali ya, atau pertarungan tinju mungkin yang ada kayak gitu ya. Oke, nah
Ada sebuah pengakuan dari seorang pengunjung yang dimana dia mengatakan walaupun ini legal dan terbilang aman, namun dia juga merasakan yang namanya penyiksaan itu selama 8 menit doang, bahkan dia udah merasakan sakit banget. Nah, pengunjung ini bernama Laura Hertz Brotherton. Bahkan ya, si Laura ini setelah melakukan permainan di wahana ini terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena dia terluka parah, geng. Aneh banget gak sih? Masa ada permainan yang legal kayak gini ya? Dan bahkan ada yang mengaku kalau mereka itu ketika mengikuti permainan ini sempat dibius, geng. Gila, nggak ekstrim banget. Nggak cuman itu, ada juga yang mengaku kalau mereka tuh harus dengan sukarela apabila mengikuti permainan ini dicabut giginya, ditato, dan bahkan sampai pencabutan kuku. Ini udah jatuhnya kriminal yang di bawah tanda tangan kontrak kali ya. Wah, bahaya sih. Lu kebayang nggak? Gini deh, logikanya adalah seorang karyawan dari rumah hantu McKamey Manor ini mampu melakukan pencabutan gigi dan pencabutan kuku kepada pengunjung. Otomatis kejiwaan dia perlu diperiksa dong. Hanya orang-orang dengan kejiwaan yang kejam, psikopat, jiwa pembunuhnya tinggi yang mampu dan kuat untuk mencabut kuku orang. Bukan kuat maksudnya punya tenaga ya, tapi kayak gimana sih perasaan lu ketika lu menyakiti orang lain gitu. Walaupun itu legal dan hanya untuk sebuah pekerjaan semata. Gue rasa gue kalau misalkan orang nggak mukul gue duluan, ngapain gue pukul dia? Walaupun ada kontraknya gitu ya. Ya beda nih ya pertandingan tinju UFC. Tapi ini kan penyiksaan, bener-bener penyiksaan gitu. Orang nggak akan ngelawan ketika lo melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi perlu diperiksa tuh ininya, kejiwaannya. Menurut seorang editorial, Jeff Hembuck dari majalah Horror Buzz, dia mengatakan kalau komunitas angker atau komunitas horor tidak menganggap rumah hantu McKamey Manor ini tidak termasuk ke dalam rumah horor Halloween tradisional. Jadi komunitas horor yang ada di sana aja tuh tidak menganggap keberadaan dari rumah hantu ini, geng. Lalu fasilitas dari rumah hantu McKamey Manor yang ada di Summertown, Tennessee telah menjadi sebuah subjek yang dipenuhi dengan banyak keluhan oleh warga Lawrence County. Nah, sampai-sampai nih, geng, ada seorang komisaris di wilayah tersebut yang bernama Scott Frank. Dia menulis tentang sebuah laporan kalau ada sebuah insiden di mana deputi di daerah tersebut dipanggil karena adanya laporan para warga yang melihat seorang wanita sedang diseret-seret seperti sedang diculik dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil van, yang mana hal tersebut adalah bagian dari fasilitas rumah hantu ini. Bukan fasilitas sih, wahana atau permainan, atau inilah sensasi yang harus dirasakan oleh si pengunjung. Gila, ilegal banget. Kalau sampai meninggal pengunjungnya gimana ya? Dianggap hanya sebuah pementasan ataupun hanya sebuah drama ataupun ini bisa dibilang real, tetap saja warga sekitar tidak menginginkan hal ini berada di lingkungan mereka. That's why mereka melakukan protes berkali-kali terhadap rumah hantu McKamey Manor ini. Nah, namun jaksa wilayah tersebut yang bernama Brent Cooper, dia mengatakan tidak ada hak orang untuk melarang karena dimana para pengunjung yang melakukan hal tersebut berada di bawah kesadaran masing-masing, berada di sebuah perjanjian yang legal, dan mereka secara sukarela diperlakukan demikian. Namun sewaktu-waktu perjanjian itu dapat dicabut atau dapat ditarik kembali oleh para peserta sesuai dengan peraturan di wilayah Tennessee tersebut. Jadi ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh pengunjung, geng. Jadi nggak ada masalah. Jadi kayak kontraknya itu hanya sebuah kontrak di mana mereka secara sadar ingin mengikuti hal itu. Apabila terjadi kecelakaan, pihak rumah hantu ini tidak bertanggung jawab atas asuransi atau atas apapun yang menimpa mereka. So ya cukup aman ya buat si pihak rumah ini sendiri. Menurut kalian gimana, geng? Kalau hal ini berada di Indonesia, apakah kalian siap untuk mengikuti permainan atau game ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi, dan kalian bisa menonton video-video konten dari kamar Jerry dan What's Good TV di sana.